Aman. Oke. Jadi kita hari ini sebenarnya bahas materi dulu buat kayak kemarin yang kuis-kuis itu nanti ya lain kali. Paling hari apa ya? Ya nantilah diomongin sama tim akademik. Oke. Jadi pertama tuh kita mau belajar tentang TM8, TM9. Nah, buat TM-nya kan itu cuman materi-materi biasa lah ya. Jadi seharusnya nggak begitu susah. Jadi mulai aja kita dari TM8, statistik parametrik. Nah, eh, sebenarnya statistik parametrik sama non parametrik ini bedanya cuma di penerapannya aja. Kalau misalnya parametrik sendiri itu dia biasanya dipakai buat distribusi normal, dan biasanya juga ini lebih bagus kalau dibanding sama statistik non parametrik kayak gitu. Sebenarnya yang membedakan itu doang sih. Sama eh, nah, kalau misal non parametrik itu nggak perlu distribusi normal sama nggak perlu asumsi. Maksudnya asumsi itu kayak variansnya itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu homogen kan. Kalau misalnya yang ini harus homogen nih, homogenitas varians. Jadi kalau misalnya kita ngetes, nah tes homogenitas itu kita bisa pakai uji Bartlett. Nah, kalau misalnya uji Bartlettnya kayak apa namanya, menyatakan kalau itu heterogen alias nggak homogen, nah itu kita langsung pindah ke non parametrik gitu supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, ini aku takut ada yang join dah. Oke, oke. Lanjut. Nah, parameter itu biasanya kita pakai uji set. Nah, baru dibilang. Gimana caranya? Oh, terus open. Ini enggak sih? Ya, oke. Dah, berisik lagi. Oke. Jadi parameter itu biasanya pakai uji Z, uji T, sama chi-square. Eh, iya. Eh, ini kan uji chi-square ini kan uji independensi ya. Ya kayak gitulah. Nah, terus eh kalau statistik parametrik juga itu sampelnya harus independen. Maksudnya independen ini adalah kan kalau yang kita tahu eh, ada contoh soal yang kayak misalnya data pertama itu data sebelum, data kedua data sesudah. Nah, itu adalah apa namanya adalah sampel dependent. Nah, kalau misalnya kayak misalnya perempuan laki-laki, nah itu independen gitu. Terus lanjut lagi untuk kekurangannya sendiri, ya ini harus memenuhi asumsi tertentu. Jadi kita harus kayak uji Bartlett dulu, yang uji homogenitas juga, terus sensitif terhadap outlier karena kita pakai mean nanti, terus tidak cocok untuk data ordinal maupun nominal gitu. Oke, jadi yang kedua, statistik non parametrik. Statistik non parametrik sendiri itu eh, nggak harus mensyaratkan distribusi tertentu. Jadi kayak lebih fleksibel lah dibanding dengan yang parametrik tadi. Walaupun hasilnya itu agak sebenarnya oke, cuman lebih bagus parametrik gitu. Jadi daya uji lebih rendah dibanding parametrik. Terus sulit juga untuk interpretasi parameter populasi, terus informasi data numerik
kadang juga kurang dimanfaatkan secara penuh gitu. Nah, tapi kalau non-parametric ini biasanya kita pakainya median gitu. Jadi akhirnya eh, walaupun ada outlier, jadi mereka nggak apa ya nggak bias lah gitu. Terus bisa juga dipakai buat ordinal maupun nominal kayak gitu. Contoh parametrik, oke. Contoh parametrik itu ada uji Z, uji T, terus ada ANOVA, regresi linear, korelasi Pearson, sama ada uji Bartlett. Sedangkan untuk non-parametrik, itu ada chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon, dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk saat ini, kita tuh belajar cuman eh, di TM 8 ini ada tiga. Ada chi-square independensi, terus ada juga Bartlett, sama ada juga Evenie gitu. Cuman tiga ini aja. Nah, ketiga, ketiga ini kita juga bisa interpretasikan eh, ke R gitu. Jadi supaya perhitungan kita juga lebih akurat dan lebih cepat gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu uji chi-square independensi. Nah, ini uji apa sih? Jadi ini uji untuk eh, menguji hubungan antara dua variabel kategori. Misalnya kayak apa? Kayak jenis kelamin dengan status bekerja, kemudian pendidikan dengan pilihan jurusan, seperti itu. Nah, untuk uji chi-square sendiri, itu hipotesisnya yaitu H0-nya kedua variabel independen, kemudian H1-nya kedua variabel tidak independen. Terus untuk rumusnya sendiri, ya seperti kita tahu, rumusnya kayak gini. Nanti akan aku kasih contoh juga. Terus frekuensi harapan, jadi yang tadi, ini kan O dikurang E. Nah, E-nya itu adalah total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Seperti itu. Terus derajat bebas alias degree of freedom-nya, yaitu jumlah baris dikurang satu dikali kolom dikurang satu. Nah, keputusannya, kalau misal p-value alias yang kita hitung itu lebih kecil dibanding alpha, itu tolakan nol. Terus kalau misalnya kita pakai yang chi-square, itu chi-square hitung harus lebih besar dari chi-square tabel untuk menolak H0, kayak gitu. Nah, tolak H0 maksudnya apa? Maksudnya adalah kedua variabel tidak independen, kayak gitu. Oke, paham ya, paham, paham, paham. Nah, chi-square ini perlu diperhatikan, ini adalah data kategori. Jadi kalau misalnya data-data nominal dan lain-lain itu nggak bisa. Tidak cocok jika frekuensi harapan kecil. Jadi harus dihitung dulu frekuensi harapannya yang ini. Ya, itu. Oke, kita pertama-tama kita akan eh, mencoba mengerjakan soal yang ada di PPT dulu ya. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas soal yang kuis gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa di-share guys ya. Oh ya, ini nanti ku share ya. Atau ku share sekarang ya nih. Ini ada di sini. Boleh, terserah. Oke. Itu cek dulu ya. Nanti aku share juga sama ini ya. Karena di sini juga aku eh, ada satu tips juga buat install, nggak perlu banyak kayak misalnya Tidyverse, terus Read Excel dan lain-lain gitu.
Oke, bentar ya, aku share. Udah aku share ya, nanti kalian bisa lihat-lihat lah. Oke, jadi kita akan coba contoh chi-square independensi. Oke, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat yaitu tabelnya ini ada berkecambah saat diberi perlakuan gitu ya, terus dan lain-lain gitu. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan jadi gini, kalau misalnya PSD kita ngelihat tabel udah kayak gini, udah pasti chi-square independensi. Jadi kalian langsung kayak bentuk kayak gini. Nggak apa-apa sih kayak kalian bikin gambar ulang tabelnya. Eh, Tips dariku sih kayak gini. Pertama bikin tabel ulang, ada satu, dua, tiga, empat. Ya, gini lah ya. Sama dosa. Nah, jadi kan ini 84, terus di sini ada 16, di sini ada... Ini sorry ya kalau tulisannya agak rada-rada. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian mengalihkan ini. Jadi kan pertama kita, misal, kita tunjuk ini. Nah, kita kemudian untuk mencari apa namanya nilai harapan itu dengan cara kita lihat kolom yang sama dengan yang kita tunjuk 216 kan. Jadi 216 dikali dengan 100, oke, dibagi dengan yang ada di sini 250 kayak gitu. Nah, itu namanya nilai harapan. Nah, 16, kita coba yang 16. 16 kita tunjuk ini, lihat kolomnya 34, oke, dikali dengan 100 dibagi dengan 150 gitu. Oke, paham? Paham. Nah, coba kalian hitung deh. Atau enggak kita hitung bareng deh. Nah, kalkulator. Kita hitung ya. Jadi kita akan ngecek apakah hasilnya 86,4 ini. 216 dikali 100 dibagi dengan 250. Oke, ternyata hasilnya sama. Jadi gitu. Terus yang kedua, yang 16 tadi. 34 dikali 100 dibagi dengan 150. Salah kayaknya aku maksudnya. 34 dikali 100 dibagi dengan 250, ya ampun apa sih? 13,6. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita lakuin ke semua, ini gimana sih? Dua, kita lakuin ke semua kolom ini. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita masukin ke rumus ini, teman-teman, buat nyari I-square itu. Karena apa yang kita butuhin untuk menentukan apakah dia independen sama atau tidak ini atau tidak. Nah, itu adalah chi-square hitung. Chi-square hitung yang ini dan juga chi-square tabel kayak gitu. Nah, chi-square tabel kalian bisa cek di Hebat karena di situ
ada tabelnya dikasih sama ya dosen. Nah, oke, kita lanjut. Oke, jadi kita coba hitung ya. Tadi rumusnya apa? Sigma total dari O dikurang E dibagi dengan E. Ini di kuadrat ya. Oke, frekuensi observasi. Oke, oh itu frekuensi observasi ya. Lanjut. Nah, frekuensi observasi adalah yang ini ya, 84, 16, 132, sama 18 gitu. Kita coba hitung 84, apa tuh? 84 dikurang sama ini 86,4 kita kuadrat dibagi dengan E-nya, yaitu 86,4. Oke, karena udah sama, ini aku biar cepet ya. Aku pakainya yang pakai kolom pertama aja, karena yang lain pasti sama kok. Gitu. Oke, di sini aku tulis lagi. Ini untuk eh, ini untuk yang satu-satu. Gimana ya nulisnya aku? Ada nggak? Intinya gitulah. Nol. Jadi O-nya itu 84 dikurang 86,4 dibagi di kuadrat dibagi sama 86,4 itu. Terus nanti ini dijumlah semua. Nanti ini dijumlah semua. Jadi ini ini kan 16 ya. Mana ya? Oke. 16 dikurang 13,6 di kuadrat. Ini seharusnya jangan nyambung. 13,6 dan seterusnya gitu. Nanti kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,817. Nanti kalian bisa coba sendiri gitu. Nah, untuk tes per tabel kita coba ya. Kita coba lihat mana nih. Jadi untuk buat melihat itu tadi kita perlu yang namanya degree of freedom-nya dulu. Yaitu apa? Jumlah baris. Tadi jumlah barisnya berapa? Jumlah barisnya ada dua, jumlah kolomnya ada dua. Berarti dua dikurang satu, satu, dua dikurang satu, satu. Jadi satu kali satu sama dengan satu. Jadi TF-nya adalah satu. Nah, untuk TF sama dengan satu, dengan tingkat signifikansinya berapa di sini? Nah, kalau misalnya nggak ada, kita pakai yang alfa 5%. Nah, ini nggak perlu dibagi dua karena two-tailed ya. Kita cari yang DF-nya satu, ini berarti. Terus kita lihat yang alfanya 5%, yaitu 3,84 gitu. Oke, dari sini kita udah bisa menentukan
hipotesisnya, eee, menentukan, apa namanya, keputusan ujinya. Jadi kayak hitungnya kan tadi 0,817, kayak tabelnya 3,84. Nah, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Nah, karena kayak hitungnya kok jadi gini, kayak hitungnya lebih kecil daripada kayak tabel, maka kita gagal tolak kanan, seperti itu. Oke, ACC, ACC. Jadi ini maksudnya gagal tolak nol adalah dia merupakan, eh, mereka ada hubungannya antara variabel, apa namanya, variabel-variabel ini itu sesuai dengan yang ini, kedua variabel independen. Lanjut. Nah, ini kan kalau misalnya ngitung kayak gini kan capek. Nah, aku bakal ngajarin kalau misalnya kita pakai R. Nah, kalau pakai R, yang kalian butuhin cuma satu, yaitu kalian punya tabel dan hafal fungsinya. Jadi, untuk kan masih kelihatan kan ya? Harusnya masih. Kelihatan, Steph. Oke. Jadi, seperti yang aku udah bilang tadi, eh, dengan pakai R ini kita bisa lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Nah, kita fokus ke satu ini dulu. Oke, jadi kita inisiasi tabel, nama tabelnya dulu, misal tabel satu gitu ya. Nah, formatnya untuk membuat tabel yaitu dengan menggunakan fungsi yang namanya matriks, terus C, dan datanya. Nah, cara bacanya gimana? Jadi, kalau R itu dia ngebaca dari atas ke bawah. Oke, mana ini? Nah ini, dari atas ke bawah. Jadi, kalau misalnya kita 84, 18, 19, 132, ini yang mana ya baru ini? Ini kayaknya kebalik nih. Nah, kalau kayak gini berarti nanti dia bacanya gini. Kalau kita buka Excel. Nah, nanti dia kayak gini, 84, 132, 16, 18 gitu. Nah, coba ya, kita coba dulu, misal view table 1, not file, apa itu? Aku lupa deh. Ya nanti intinya, eh, bentar deh, biar biar dapat gambarannya. Mana itu? Ya udahlah, bentar ya. Iya, pakai tab, pakai view kok.
artinya apa ya? Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih, jadi gini, ini kan tadi matriks, terus C, terus masukin datanya. Nah, datanya kita mulai dari paling kiri dulu, terus ke kanan. Jadi dari 84, 132, terus 16, baru 18. Gitu. Nah, cara membaginya kayak gimana? Cara membaginya yaitu kita dengan masukin jumlah kolomnya. Jadi kan kita punya kolom berapa? Satu, 2, gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah kolomnya jadi 4, nah, yang waduh, ya gini deh. Nah, kok bisa? Oh ya, karena ini kurang ya. Kayak misalnya, ini C, C3, C4. Nah, hasilnya kayak gini, gitu. Jadi dia membagi berdasarkan jumlah kolomnya, gitu. Kita balikin lagi ke awal. Oke, udah sama kan ya? Kalau misal kita cek ke sini, 84, 132, 16, 18. Oke, udah sama. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai ini pun, ini kan kayak penamaan aja kan sebenarnya. Jadi kita supaya lebih gampang lah ngapal code-nya. Itu juga bisa kayak gini tapi hasilnya gitu. Hasilnya apakah tetap sama? Tetap sama. Karena value-nya kan ada di dalam tabel ini. 84, 16, 132, dan sebagainya. Oke, nah jadi code-nya itu sebenarnya cuman segini teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kita masukin tabelnya dulu sesuai format tadi, terus baru kita tulis ujinya. Kita mau menguji apa? Menguji chi-square-nya. Chi-square rumus apa? eh, Fungsinya yaitu is ini dot test, terus masukin nama tabel kalian, correct sama dengan false. Nah, ini aku belum nyari sih correct sama dengan false itu apa. Jadi, nah, kayak gitu formatnya. Terus baru print uji. Nanti setelah print uji, kalian akan mendapatkan semua yang kalian perlukan gitu. Jadi di sini kan transport 0,816. Coba kita lihat ya ke perhitungan kita tadi. Nah, 0,817. Berarti kan sama ya. Nah, itu enaknya kita pakai R. Oke, untuk jadi kita kalau udah pakai R, kita cuma melihat ininya aja nanti. X squared. Nah, ini adalah X squared itu maksudnya adalah uh, chi-square hitung gitu. Tapi untuk chi-square tabelnya kita harus ya lihat manual. Oke ya, aman ya. Gitu. Lanjut ke uji Bartlett. Sebenarnya aku bingung deh, nggak ada GB lagi. Nanti kita UAS pakai apa ya? Ya, intinya itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita eh, uji independensi alias uji Casper ini, pertama karakteristiknya yaitu tabelnya bentuknya kayak gini. Jadi kalian langsung aja bikin begini, terus hitung sesuai yang tadi udah aku ajarin kayak gitu. Oh iya, eh, nanti aja deh. Uji Bartlett. Oke, uji Bartlett itu adalah uji yang sebenarnya kita pakai sebelum kita lanjut menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Nah, uji Bartlett ini menguji kalau
datanya ini homogen atau heterogen gitu. Nah, jadi uji Bartlett sendiri itu kayak gini teman-teman. Oke. Nah, uji Bartlett itu H0-nya varian 1 sama dengan varian 2 dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya tolak H0, nah minimal tuh ada satu yang berbeda gitu. Nah, penjelasan rumusnya kayak gini. Langsung aja ya ke contoh soalnya. Coba kita ke contoh soal. Oke, seorang peneliti ingin mengetahui apakah varians dari tiga metode pembelajaran yang berbeda, jadi ada tiga grup, bersifat homogen. Peneliti mengambil sampel acak dari ketiga grup dengan data sebagai berikut. Oke, ini aku pisahin aja. Waduh, gimana ya? Nah, kayak gini. Jadi contoh soalnya ini, grup, jadi grup satu, grup satu itu punya data N1 sama dengan 5, terus eh, variansnya 4, terus grup 2 N2-nya sama dengan 6, sumpah jelek kali tulisan gue. 2 N2 sama dengan 6, S2 reference 2 sama dengan 6 juga, terus N3 sama dengan 5, S3 varians 3 ada 5. Oke, ujilah apakah setiap grup tersebut memiliki varians yang homogen pada taraf signifikansi alfa, alfa sama dengan 5%. Oke, jadi rumusnya itu kita pakai yang namanya tabel tabel T ya. Enggak, tabel chi-square. Tapi ujinya uji T. Nggak tahu uji apa ini. Ya, T-nya itulah. Jadi T sama dengan N dikurangkan. Jadi N itu adalah total dari ini. Oke, jadi gini deh. Eh, kita hitung dulu semuanya. N sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 16. Kemudian K itu apa? K itu adalah jumlah grup. Jumlah grupnya ada berapa? Ada 3. Terus ada apa lagi nih? SP, nanti gampang. Kita hitung aja nanti. Terus ada lagi, oke. Kita lanjut ke SI-nya dulu. Jadi SI itu adalah varians dari tiap-tiap ini. Ini kan ada
kalian N itu maksudnya kayak N1, N2, N3, terus dikurang, ini gedenya gitu, dikurang 1, terus dikali kuadrat dibagi N dikurang K. Oke, sorry. Jadi kayak gini. Jadi untuk NI-nya, kita mulai dari yang grup pertama dulu ya. Grup pertama, itu kita punya NI sebanyak 5. 5 dikurang 1 dikali dengan SI-nya tadi 4 dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 16 dikurang K 3. Kemudian lanjut lagi, ditambah lagi 5, kok 5, 6 dikurang 1 dikali sama SI-nya ini, S2-nya 6 dibagi 16 dikurang 3. Tambah lagi 5 dikurang 1 dikali variansnya 5 dibagi 16 dikurang 3. Kayak gitu. Nah, ini kan sama semua, jadi nanti hitung belakangan nggak apa-apa. 5 dikurang 1, 4, 4 kali 4, 16, ditambah 5 dikali 6, 30, tambah lagi 4 dikali 5, 20, dibagi dengan 13. Kita hitung 16 ditambah 30, 16 tambah 30 tambah 20, dibagi 13. 5,077. Sebentar ya, aku lihat contekan sebentar. Benar nggak ya? Oke, benar ya. Kita dapat S P kuadratnya alias paransiputnya itu segini. Oke, kita dapat 1. Dan kayaknya udah, itu aja yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu ya ini, N, terus A, terus kita perlu juga ini, udah, untuk menghitung nilai T. T sama dengan N dikurang K. N kurang K, berapa tadi? N 16 dikurang 3, ln dari itu SP-nya, yaitu 5,077. Aneh. Sama dengan N-nya 16 dikurang 3, ln dari, ini langsung kuhitung aja nggak apa-apa ya, ln dari 5,077 kali 1,625, oke,
kurang sama nanti kita hitung juga ininya. Terus 1 ditambah 1/3 dikurang K-nya tadi 3 dikurang 1 dikali lagi dengan sigma, ya ini panjang banget, N, ya ini nanti kita hitung juga, ini kita tulis lah ya, biar tahu X terus ini Y dikurang 1/N min K, 16 dikurang 13, 16 kurang 3, 13, itu ini langsung aja ya. Oke, langsung aja 13. Oke, terus ini juga kita langsung aja, ini sih 2, 3 kali 2 6. Oke, 13 dikali dengan 1,625, 21,125, 21,125. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita misinya itu nyari X-nya juga ternyata. X-nya sama dengan sigma dari gap ini, NI kurang 1 dan gitu. Oke, untuk yang pertama, kita lihat grup satu dulu, yaitu N-nya berapa? N-nya 5, dikurang 1, 4, dikali dengan ln SI-nya, 4. Ln 4 adalah 1,386. Ditambah lagi, sekarang N2. N2 sama dengan 6 dikurang 6, 6 dikurang 1, 5. 5 dikali dengan ln varians, yaitu ln 6. Ln 6 yaitu 1,792. Ditambah lagi sama ini ukuran sampelnya, yaitu N3. N3-nya 5 dikali dengan ln 5. Ln 5 sama dengan 1,609. Oke, kita sederhanain. 4 dikali 4 dikali 1,386, 5,5. Ya, ini langsung aja nggak apa-apa ya. 4 dikali 1,386 ditambah 5 dikali 1,792 ditambah lagi 5 dikali 1,609, 22,549. Ntar ya, aku cek. Sebentar ya, kok beda ya. 20, kayaknya salah hitung deh aku. 4 dikali 1,386, 5 kali 1,792, 5 kali 1,609. Iya, berdua.
5,1,386,179. Oh, oh iya deh, benar-benar. Ini 4 ya. Sorry guys. Ini 4. Karena apa? Eh ini N dikurang 1, lupa. Oke, gitu. Apa sama? Oke, sama. Nah, X-nya kita di sini boleh ganti ya. 20,94. Oke. Sekarang kita mencari Y. Y-nya tinggal gampang aja. 1 dibagi dengan N1. Ini 4 ya. 4 tambah 1/5 ditambah 1/4. Hasilnya yaitu berapa nih? 2/4 setengah. Setengah ditambah 0,2. 0,7. Kita bisa ganti lagi di sini 0,7. Oke, nah tinggal dihitung dah. Nanti kita ketemu. Bentar ya. 0,7 di bentar. Oh, ini tuh satu. Nah, jadi gini, 1 ditambah 1/6 dikali dengan ini. Nah, bener nggak ya? Saat ini kan 1, terus ini kali ini dikurang ini, terus ini. Di AI sama di ini beda soalnya. Bentar ya, uji bar dulu. Kita coba cek uji bar. Oke, kita lihat rumusnya. Rumus. Hmm. Ini bukan lagi. Duh, bukan ini. Jadi ini tuh N sini kurang. Iya, kalau di sini kayak gitu. 1 ditambah 1/6. Terus ini sendiri. Terus ini sendiri. Dikurang 1/. Iya. Kita ikutin yang di PPT aja ya.
Oke, jadi kalau yang di PPT itu dia 1 ditambah 1 per ini, terus ini nanti dikali dulu, nah ini sendiri gitu. 21 21 dikurang 20,125 dikurang 20,185 dibagi dengan 1 ditambah 1/6 dikali 0,7, 0,1167. Kok gini nih? 1167 dikurang 1/13 kurang 1/13. Ini 1 tambah, oke, 1,0 0,185 dikurang 1,04. 0,185 dibagi 1,04, 0,178. Nah, sekarang kita cari di chi-square. Chi-square-nya yaitu alfanya tadi berapa? Di atas ini 5%. Terus kambing 1, K-nya ada 3. Berarti kita lihat di sini 3 dikurang 1 juga. Berarti 5,99. Artinya apa? Artinya gagal tolak H0 alias eh, homogen gitu ya. Ini gagal tolak H0 alias apa tadi? Eh, homogen gitu. Nah, kalau misalnya homogen, baru kita bisa pakai yang namanya distribusi normal gitu. Nah, tapi kan ini datanya terlalu dikit ya. Mending masuk ke non parametrik sebenarnya. Cuman ya ini sebagai contoh aja lah. Nah, sekarang kita masuk ke R-nya. Nah, kalau R-nya sendiri, kita cuman butuh segini aja. Jadi pertama kita import dulu datanya. Nah, di sini aku udah import. Jadi isi datanya kayak gimana? Datanya tuh kayak gini. Oke, datanya kayak gini. Kalau misal dilihat dari Excel, kita inisiasi dulu nama tabelnya apa, yaitu data. Terus kayak tadi, yang kedua yaitu ujinya. Uji Bartlett.test. Nah, ini yang mau kita lihat yaitu diameternya yang mau kita bandingkan dengan batch-nya. Gitu. Jadi diameter, terus apalah ini cacing, batch. Gitu. Data sama dengan nama tabel yang kita mau uji. Gitu. Jadi kita print uji 1. Kita coba, oke, belum ada. Terus kita import dulu. Kita coba ya. Ini hapus dulu, oke. Nah, dapatlah segini. Perfect.
password-nya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan kalau misal kita lihat, ini hasil yang kita cari nggak ada ya. Nah, kita coba cek ya. Ini apa hitungan punya salah ya? Benar kok gagal tolak. Nah, Bartlett K-squared itu K-squared. Nah, kalau ini kita lihatnya p-value-nya. Nah, kalau p-value, hmm, bentar ya, nomor satu kan kita kalau di sini carinya nilai T, terus dibandingin sama chi-square. Nah, kalau yang ada di sini, kita dapat nilai, nah di sini kita dapat nilainya ini, Bartlett chi-square sama p-value. Nah, kalau ini kayaknya kita lihat dari sini sih. Harusnya kita lihat dari, ntar ya, kita tanya Luminous. Nomor satu kan Bartlett ini kita pakai R, nah, terus dapat eh, nilai Bartlett square sama p-value. Nah, cara ambil keputusan ujinya gimana? Ntar ya, guys. Oh, oke. Jadi, kalau misalnya kita pakai ini, pakai R, yang perlu kita perhatikan adalah p-value-nya. Nah, p-value dibandingkan dengan apa? P-value dibandingkan dengan alfanya. Seperti yang kayak tadi nih, chi-square tadi. Kalau chi-square tadi kan dilihat p-value lebih kecil, eh, kalau misal p-value-nya lebih kecil dari ini, maka tolakkan nol. Sedangkan kalau misalnya ini, misalnya Bartlett, p-value-nya kecil, p-value-nya lebih besar, baru tolakkan nol, kayak gitu. Gitu. Bener nggak ya? Lebih kecil, gagal tolak. Oh, jadi dia tuh kebalik. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat ini, pakai ini, nah ini kalian tinggal pakai tabel chi-square. Tapi kalau misalnya kita pakai p-value, kita cuma lihat 0,05-nya tadi, yaitu alfanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ntar deh kurangkum lagi supaya, nah gini deh, uji ini tolak nol jika eh, p-value lebih besar dari alfa. Gitu. Atau Bartlett passwordnya lebih besar, eh
ini gagal tolak, ini baru tolak. Kalau ini, kalau misalnya ini berarti dia lebih besar, baru dari mulai keluar. Oke. Nah, gitu. Oke, kayak gitu ya. Lanjut, kita ke levelnya. Ya, ini panjang banget sebenarnya rumusnya. Jadi oke kita lanjut aja lah. Lanjut aja ke sini. Seorang peneliti ingin menguji homogenitas varians dari tiga kelompok berikut dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Nah, kalau misal, jadi gini, ini tuh alternatif kalau misalnya data kita tuh ini tidak normal gitu. Jadi kita anggapannya data ini tuh nggak normal, sedangkan yang ini normal gitu. Makanya tadi kita pakai Bartlett di sini, sedangkan ini kita pakai Levene gitu. Nah, gimana cara pakainya? Sebenarnya hampir mirip, cuman di Levene sendiri kita pakai yang namanya median gitu. Nah, kenapa di sini ada min? Sebenarnya bisa kita pakai min, cuman Levene ini lebih bagus kalau pakai median. Supaya karena gini, Bartlett itu kan seperti yang kita tahu itu adalah bagian dari si parametrik gitu. Sedangkan Levene ini bagian dari non parametrik alias alternatifnya gitu kan. Nah, jadi karena ini alternatif, kita pakai yang median gitu. Kalau misalnya min, mending pakai Bartlett kayak gitu. Nah, untuk caranya sendiri, ini aku jelasin rumusnya aja ya. Karena kepanjangan kalau kita ngitung manual, N dikurang K, sigma, N, I, dikurang Z bar, titik, Z bar, titik, titik, titik kuadrat, dibagi dengan K dikurang 1, terus sigma, sigma, Z, IJ, dikurang Z bar I. Oke, jadi ini penggunaan rumusnya kayak gimana? N seperti yang tadi kita udah eh, tahu bersama, N itu adalah penjumlahan dari N1 ditambah N2 tambah seterusnya. Terus untuk K itu jumlah grupnya. Terus Z bar I titik itu adalah Z barnya itu apa namanya? Jadi kan di sini ada sampel grup pertama. Nah, jadi ini kita rata-rata. Terus untuk area Z bar I titik itu ini, sedangkan Z bar ini bacanya gimana sih? Aku nggak tahu ya. Z titik, masa Z bar titik-titik? Ya udahlah itulah. Z bar titik-titik ini itu adalah rata-rata keseluruhan kayak gitu. Z ini adalah rata-rata per grup gitu ya. Sedangkan Z bar titik-titik itu rata-rata semua. Bentar ya, aku cross check deh. Oke, bener ya. Jadi itu adalah rata-rata per grup untuk Z I titik, sedangkan Z titik-titik itu rata-rata dari seluruh nilai
Z. Oh, seluruh. Ah, oke. Oh, maksudnya ini bukan Z ya. Y. Ini Y. Terus Y. Ya, Y, I. Y, I, Y, I, J. Oke. Nah, ini rata-rata per grup. Ini. Terus lanjut lagi ke, oh ya, ini aku tulis juga deh. Z, I, J. Itu sama dengan Y, I, J. Dikurang Y bar I titik. Sedangkan, nah ini median. Median dari si, nah, sabar. Nah, kayak ini. Itu. Nah, kita coba deh ya. Contohnya kayak gimana. Misal, eh, kita nyari dulu ZIJ-nya dari yang pertama, yaitu yang ini. ZIJ-nya yaitu ini. Misal 4 sama 4. Ini deh, grup 2 ya, biar gampang deh. Karena ada mediannya. Nah, mediannya itu 8 kan. Berarti gini ngitungnya. Z 21 itu kan 6 dikurang dengan mediannya tadi 8. Tuh. Nah, ini kan 2 ya. Z22 yaitu ini 8 dikurang 8 yaitu 0. Z23 itu 10 dikurang 8 yaitu 2 juga. Nah, ini semua kalau misal kita rata-rata itu namanya Z bar dari I titik gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan Z bar I titik gitu. Jadi ini berapa? Rata-ratanya 2 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 3. Itu 1,33. Nah, ini kan I-nya berapa? I-nya 2 kan. Maka Z bar 2 titik. Ini sama dengan 1,33. Begitupun dengan yang lain, misalnya Z11, Z12. Ini kan tinggal kita hitung juga. Misal 4. Nah, mediannya berarti kan 4 ditambah 8 dibagi 2. Berapa tuh? 6. 4 dikurang 6. Di sini juga 8 dikurang 6. Itu 2. Ini 2 juga. Nah, terus ini di rata-rata jadi Z bar 1 titik yaitu 2 gitu. Kayak gitu ya untuk mencari ZIJ-nya. Lanjut lagi, ada apa lagi di sini? Z titik-titik. Nah, Z titik-titik ini adalah seluruh ini kita jumlah. Jadi mana ya? Harusnya Z, Z bar titik-titik
itu penjumlahan dari Z bar 1 tambah Z bar 2 titik tambah Z bar 3 titik dan seterusnya. Nah, karena ini cuma ada 3, berarti kita cuma sampai Z bar 3 titik itu. Terus lagi ya, Z titik-titik udah ZIJ tuh ya ini ya. Jadi ini value-nya, apa namanya, anggotanya grup ini dikurang dengan mediannya, kayak gitu. Terus udah ya. Nah, levelnya itu kayak gitu. Terus untuk R-nya sendiri kayak gini. Ya seperti tadi kita masukin datanya dulu, terus langsung kita panggil namanya library Misty. Gitu. Untuk uji 3 yaitu tes levelnya, yaitu diameter kayak tadi juga. Terus kita ambil datanya yaitu ini data, metodenya itu min, tapi kita juga bisa pakai media kayak gitu. Terus dengan confidence level yaitu 0,95. Confidence level itu jadi satu dikurang dengan alfa ya. Jangan sampai lupa gitu. Nah, nanti kita dapat kayak gini hasilnya. Oke. Nah, yang kita cari adalah ini, p-value-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, p-nya ini kan 0,009. Nah, kalau dibandingkan dengan eh, alfanya tadi 0,005, kecilan mana? Kecilan yang 0,005. Nah, itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si eh gimana ya? Tadi gimana nih misalnya aku? Nah, tolakan nol jika p-value itu lebih kecil dari 0,05 alias taraf signifikansinya itu. Atau kita bisa lihat juga dengan F ya. Ini pakai tabel F. Ini F ya, 1,71. Nah, atau F value lebih besar dari F tabel. F hitung by the way. F ya ini pakai R ya. Ini pakai R. Ini juga pakai R. Kalau pakai R, ini juga kalau pakai R. Ini juga kalau pakai R. Itu yang kurang lebih kayak gitu sih. Nah, nanti ini latihan soal kita bahas di lain kesempatan. Ini waktuku sampai jam berapa ya? Kita sampai jam 12 lah ya. Kita keputus. Oke, jadi kita lanjut ke probability sampling. Aku langsung masuk ke sini aja ya, ke R-nya. Oke, jadi probability sampling itu ada 4, yaitu simple random sampling, terus systematic random sampling, terus ada juga stratified, ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Oke, ada 4 ya.
Nah, jadi yang pertama simple random sampling. Simple random sampling itu kayak gimana? Ya, ini kayak milih dari 1 sampai 100, pilih 10 gitu ya. Nanti hasilnya kayak gini. Gitu ya. Nah, ini ada 10 nih. Gitu. Terus untuk sistematik, jadi ini kalau sistematik sendiri, ini kita kayak misal kita punya data 100, terus kita pengen ngambil 8 gitu ya. Terus startnya dari sampel pertama sampai ke K, itu dengan eh, dimulai dari ini kayak gimana ya. Nah, jadi dari start ini, kan ini startnya 9 ya. Nah, 9 dapat dari mana? 9 tuh angka acak. Enggak, oh, aku lupa weh. Jadi 1 sampai K, ya. Kita lanjut dulu deh ke stratified. Jadi stratified sendiri itu dengan cara memanggil yang namanya DPLYR ini, terus data kita masukin. Nah, intinya itu yang ini. Jadi untuk strata, kita buka dulu deh. Datanya itu kayak gini bentukannya. Nah, dari sini sampel strata. Jadi kita inisiasi dulu namanya sampel strata. Terus kita masukin nama datanya. Nah, di dalam data ini kan semua data nih, ya kan? Nah, dari semua ini kita akan ngegroup berdasarkan strata. Nah, jadi nanti dia akan kayak mengelompokkan gitu loh, berdasarkan kolom ini. Terus dari ini kita akan mengambil sebanyak satu. Jadi ini kan ada data science, ada sistem informasi, informatika, statistika kan. Nah, dari setiap ini kita akan mengambil satu kayak gitu. Nah, replace sama dengan false itu maksudnya adalah dengan tanpa pengembalian kayak gitu. Coba ya kita run ya. Nah, kayak gini. Jadi dia mengambil satu sampel dari data science, satu sampel dari informatika, satu sampel dari sistem informasi, dan juga satu sampel dari statistika kayak gitu. Kalau misalnya kita run lagi, nah beda lagi kan, gitu. Jadi kayak random aja dia, kayak gitu untuk sistem strata. Jadi nanti per grup akan diambil satu kayak gitu. Nah kalau misalnya per grup dia 5, bisa juga. Jadi nanti dia, nah kalau kayak gini, ada salah satu yang dari sistem informasi kayak gitu, itu datanya nggak sampai 5. Kita bisa ubah aja, bisa 3, semoga bisa. Oke, ternyata di setiap eh, kategori ini ada 3, ada ada punya 3, minimal 3 gitu ya. Data science 3, informatika 3, dan lain sebagainya gitu. Terus untuk cluster sampling, kita kayak gini. Nah, ini kan kita pakai data 2 sama juga ya.
Jadi kita inisiasi dulu yang namanya kota pilihan. Misal, jadi nanti kita ambil berdasarkan klaster kota, yaitu ini, dengan size 3. Nah, ini saran dulu ya. Nah, kayak gini. Jadi, per, bentar ya. Nah, ini kan kota, ini akan digrup berdasarkan, bentar ya, grup juga ini. Oke, oke. Kita balik lagi ke sistematik. Jadi gini, untuk sistematik sendiri, eh, kita akan mengambil data pertama itu berdasarkan pembagian kita. Jadi kayak gini, K itu adalah lompatannya gitu ya. Jadi misal kita lompatannya itu 8. Nah, jadi nanti 100 dibagi 8, kan berapa 100 bagi 8? Oh, jadi lupa. Oke, 12,5. Nah, dari 1 sampai 12,5 akan dipilih satu gitu. Yaitu misal di sini kita dapat 11 gitu ya. Nah, startnya itu 11, terus nanti per lompatannya itu berjumlah 12,5 kayak gini. 11 tambah 12,5 kan 23,5, terus nanti ditambah 12,5 lagi kayak gitu. Kalau misalnya 100 dibagi 5, nanti berarti lompatannya yaitu 5 kayak gitu. Eh, bukan, lompatannya yaitu 100 dibagi 5 yaitu 20 gitu. Jadi 20, 40, 60 dan lain sebagainya. Nah, misalnya 17 juga, 17 lompatannya 20, 37, 57 dan seterusnya kayak gitu. Untuk cluster sampling, jadi nanti kita akan memilih kotanya dulu. Ini ya. Nah, nanti dari kota ini kita akan memilih 3. Karena di sini size-nya kan sama dengan 3. Kita lihat ya, saat ada kota 1, kota 4, dan juga ada kota 3. Kayak gitu. Nah, dari sini kita akan ngambil sampel klasternya berdasarkan kota gitu ya. Klaster kota ini kita nanti mengelompokkan berdasarkan kota-kota yang udah dipilih tadi. Misalnya kota pertama itu kan ada informatika itu. Terus eh, kota keempat juga ada ini. Jadi kayak istilahnya di sini mereka akan merandom antara kota satu sampai kota 5 akan dipilih 3 kota yang terpilih. Misalnya di sini yaitu 1, 3, 4 kan. Nah, dari kota 1, 3, 4 ini nanti akan dicetak. Misalnya dari sini kan kota 1, terus di sini kota 4, terus di sini kota 1 lagi, kota 3 kayak gitu. Dan seterusnya. Kayak gitu untuk cluster sampling. Itu ya. Nah, terus untuk non-probability sampling. Nah, untuk ini sendiri, kita pakai
eh, untuk R sih sebenarnya kita cuman ngambil ini, uji validitas sama uji reliabilitas, kayak gitu. Nah, untuk uji validitas kayak gini, formatnya itu ya ngambil datanya dulu, terus kita masukin data kuesioner 2 sampai 17. Nah, maksudnya apa? Kita harus tahu dulu kayak gimana bentukan untuk data kita. Jadi ini itu merupakan kolomnya. Jadi yang diambil kan datanya dari sini sampai sini. Nah, makanya ini 2 sampai 17 gitu. Kenapa ini nggak diambil? Karena ini bukan datanya kayak gitu. Terus kita panggil library Hamisk ini, terus fungsinya itu error s.matrix data uji 1 dengan type Pearson. Nah, ini tuh yang mana? Ini tuh yang kalau kalian tahu yang kayak bentuk gini. Nah, jadi dia akan, nah ini aku full screen deh. Nah, bentuknya yang kayak gini, gitu ya. Ini untuk yang Pearson. Nah, kalau Pearson sendiri, kita tuh akan memilah, kan kalau kita pakai yang, waduh gimana ya, ntar ya, kayaknya gini ya. Nah ini, karena ini kita uji korelasi ya. Kalau misal kita lihat di sini, ini kan 0,0 ya kan. Nah di sini beda itu. Nah terus apa yang diuji di sini? Ini tuh adalah korelasi antara Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3 kan kayak gitu. Nah yang diambil adalah yang lebih besar dari R tabel ini gitu. Eh, lebih kecil, lebih kecil. C C53 lebih besar kok. Iya. Jadi yang diambil adalah yang lebih besar dari ini gitu. R tabelnya. Sedangkan untuk yang ini kita ambil yang eh, lebih harusnya ya yang lebih kecil dari p-value. Cuma aku lupa nih. Ntar ya. Saya, ada kok di sini. Hmm, hmm, hmm. Waduh. Nah ini. Jadi dia akan mengambil yang lebih kecil dari p-value. Itu. P-value-nya berapa? Kita lihat aja di sini. Kalau misalnya nggak ada, kita pakai yang 0,005. 0,05. Nah, ini kan lebih kecil ya dari 0,05. Kita pilih. Terus ini juga lebih kecil. Ini juga gitu. Nah, terus kita ambil kolom yang terseleksi tadi, yaitu 2, terus kolom 4, kolom 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Baru kita uji reliabilitasnya. Nanti ketemu hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini dia. Ini deh. Nah, yang diambil adalah 0,74 ini. Nah, terus kita mau ngebandinginnya kayak gimana? Kita ngebandinginnya sama R tabel gitu. Untuk R tabel sendiri ada di sini.
Ini enggak sih? Oh ini deh. Hmm, N-nya. Kita lihat N-nya terus tingkat signifikansinya kayak gitu. Misal kayak ini kan ada berapa nih N-nya? Kan tadi hasilnya 0,34 berapa tadi? 3, nih 0,349. Nah, ini kan ini kan N-nya 32 tadi. Terus dengan tingkat signifikansi 5%. Berarti ini itu. Nah, karena 0,74 itu lebih besar dari 0,3494, maka ini dinyatakan reliable kayak gitu. Sampai sini sebenarnya pasti banyak yang mau ditanyain, cuman secara aturannya kayak gitu. Nanti minggu depan kita akan coba kayak gimana penerapannya supaya lebih ngerti juga lah kayak gitu. Mungkin penjelasan kok kayak agak apa ya, agak panjang, terus mungkin ada juga yang aku kadang lupa juga. Aku minta maaf banget karena bener-bener apa ya namanya, aku belum prepare lah kayak gitu. Nanti minggu depan semoga aku bisa apa ya, bisa prepare lebih lagi untuk ngejelasin ke kalian kayak gimana implementasinya kayak gitu. Nanti aku akan coba ngoding juga gimana, kayak misalnya masukin data yang ada di kuis nanti kayak gitu. Yang PSD itu dan PSD itu ini nggak sih, pakai kertas atau ngoding? Belum kasih tahu ya. Ya udahlah. Ya intinya gitu, sembari kita nunggu informasi dari dosennya, ya semoga sih kita boleh pakai laptop ya supaya kayak gini. Kita nggak ngitung manual kayak tadi. Ya ampun, panjang banget. Oke, mungkin sekian tutorial kita hari ini.